itu ya dibilang lumayan tragis lah gitu, kesambar kereta gitu. Ini tempat kejadian kepala kereta saling beradu. Duka dan kesedihan sedang diresapi komedian Boyen setelah kakak kandungnya meninggal dunia dalam sebuah tragedi kecelakaan. Sang kakak, Dudung Abdul Malik, meninggal tertabrak kereta di perlintasan kereta di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Meski murni kecelakaan, benarkah ada sisi mistis yang mengiringi peristiwa maut ini ketika korban sudah diperingatkan tapi tidak mendengar? Adakah hubungannya dari mimpi Boyen yang kehilangan satu giginya? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kabar menyedihkan itu diterima Boyen bagai sambaran petir yang sangat mengagetkan. Ia tak pernah menyangka kakak kandung yang menjadi pengganti sang ayah pergi dalam kondisi sangat tragis. Semula Boyen tidak percaya saat ada yang mengabarkan peristiwa kecelakaan itu menimpa kakaknya. Itu yang membuatnya syok, apalagi malam sebelumnya Boyen masih bertemu dengan Kang Dudung. Ya shock banget ya, maksudnya kaget lah. Kemarin aku ketemu tiba-tiba dapat kabar gitu kalau kakakku tuh udah nggak ada gitu, dan meninggalnya itu ya dibilang lumayan tragis lah gitu, kesambar kereta gitu. Aku kaget banget, kayak kesambar geledek ya. Lagi ngobrol berdua sama mama tuh tiba-tiba dapet telepon. Aku kira tuh telepon hoak ya, bohong gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang datang ke rumah, nyamper temennya ponakan aku. Bilang, "Bu, Kak," katanya. Aku katanya udah kakaknya Boyen meninggal. Kenapa? Kecelakaan ketabrak kereta. Astagfirullahaladzim gitu. Semalam kan ketemu gitu. Pokoknya udah nggak bisa, udahlah aku tuh kayak udah nggak bisa nangis atau nggak, udah di sini tuh udah ya udahlah ikhlas gitu. Ya, sedih sih karena orang tua kayak satu-satunya gitu kan. Kepergian Dudung Abdul Malik dalam sebuah tragedi kecelakaan kereta seperti menjadi jawaban dari mimpi Boyen. Sebab satu hari sebelumnya ada mimpi mistis. Salah satu giginya patah. Mimpi yang dipercaya sebagai pertanda akan kehilangan anggota keluarganya. Dan itulah yang kemudian terjadi beberapa hari berikutnya. Lusa tuh dapat mimpi giginya copot satu. Iya, mimpi yang giginya copot itu. Tapi dipikir-pikir bener sih itu ya. Gigi copot, meninggal. Almarhum tuh mau pulang kerja. Nah biasanya tuh almarhum pulang kerja nggak jam segitu, jam 5 nih, jam 7. Makanya istri nungguin terus kan. Kok nih jam segini belum pulang-pulang, kayak ada perasa gak enak. Nah si Dudung, si Yayan giginya mimpi copot, Mak. Oh Yan giginya copot, itu mimpi copot katanya gitu. Kenapa ya Mak ya? Coba telepon-teleponin saudara Mama. Katanya gitu. Iya Yan, kata saya gitu. Udahlah jangan dipikirin. Ntar Yan nanti syutingnya keganggu, aku bilang gitu. Jangan banyak pikiran deh Yan mah. Yan intinya syuting, udah capek syuting istirahat. Udah itu mah kembang tidur kali, kita bilang gitu.
Tidak hanya Boyen yang diberi pertanda sebelum sang kakak wafat, sebab sepanjang 5 hari sebelum kepergian Dudung, ibundanya melihat kawanan burung di atas rumahnya. Burung-burung itu tidak mau pergi dan selalu riuh di atas genting rumah, sampai kabar meninggalnya anak sulungnya diterima. Mama diikutin burung kayak gitu tiap sore tuh selama seminggu. Ini ada apaan sih gitu? Bener-bener gak ada apa-apa. Mama bilang, ya Allah jauhin nih, jauhin, jangan ada apa-apa gitu. Tapi yang bilang orang tua kadang-kadang suka bener gitu. Rasanya itu apa namanya, burung bolak-balik, burung kreak ya. Kok ini burung udah selama 5 hari itu saya perhatiin rame terus di atas genteng. Sejumlah pertanda diterima Boyen dan mamanya sebelum sang kakak wafat. Lalu benarkah di lokasi kejadian Dudung Abdul Malik sudah diperingatkan penjaga palang kereta? Mungkinkah ada pengaruh setan budek? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kecelakaan tragis yang dialami Dudung Abdul Malik bukan hanya mengalirkan kisah sedih yang menghampiri keluarga besar Boyen. Peristiwa maut itu juga dibumbui dengan cerita mistis tentang mitos kehadiran setan budek. Konon, Dudung dipengaruhi setan budek sehingga tidak mendengar suara kereta datang. Benarkah? Iya, katanya awal cerita tapi nggak kedengeran. Katanya sih kakakku pakai handsfree ya. Nah itu dia tuh orangnya nggak pernah namanya pakai handsfree. Terus dia tuh kalau ada orang pakai handsfree di jalan suka marah. Nah itu katanya dia pakai handsfree, tapi aku belum lihat ya maksudnya handsfree-nya dia. Maksudnya kan ada buktinya gitu, aku belum lihat. Nah makanya aku juga belum tahu kronologi yang tepat itu kayak gimana gitu. Sentingan dari orang-orang yang bilang, ya ada yang bilang ada kereta 2 jalur tiba-tiba, terus dia kesepet. Ada yang bilang dia maju ke pelang itu dikit, terus akhirnya ada kereta lewat langsung sambar gitu mental. Mitos tentang setan budek juga terdengar di lokasi kejadian. Kawasan itu memang dianggap wingit karena sering terjadi kecelakaan. Pengaruh setan budek menjadi cerita tersendiri karena banyak korban kecelakaan yang mendadak tidak mendengar suara kereta sebelum maut merenggut. Dia udah berhenti jalan lagi. Oh. Iya. Kalau dia berhenti aja nggak jalan lagi, selamat. Ya dulu kan di sini udah diiniin. Saya mau orang inian tuh ada banyak. Setan budek apa diapain dah. Ya, kalau di sini mah ya ada kok pemangsaannya emang di sini mah. Tapi saya belum tahu nemuin sih. Kalau saya orang-orang bilang ada. Pulang kerja dia, kan adiknya nggak lama datang. Oh. Dia berangkat duluan, kerja satu kerjaan sama adiknya. Dia berangkat duluan, pulang, adiknya belakangan. Sering ini mah, ini udah lama emang nggak terjadi. Ya ini mah sering. Kalau di sini mah, entahkan di sini dijaga benar-benar. Iya. Aplusan. Lokasi tempat peristiwa maut menimpa kakak kandung Boyen memang terasa berbeda. Ada hawa metafisika yang mengalir dari sudut-sudut tertentu, termasuk tubuh Kang Dudung yang terlempar agak jauh dari pintu kereta.
Kecelakaan yang merenggut nyawa Dudung menurut Pak Udin melengkapi banyak peristiwa maut di pintu perlintasan kereta tersebut. Bedanya, sebelum kecelakaan kemarin memang sudah lama tidak ada peristiwa tragis terjadi. Sini. Oh, di sini Pak ya? Iya. Itu Leman ini kejadiannya jam berapa ya Pak ya? 7:30 antara jam 8. 7:30 antara jam 8. Iya. Saya di situ. Oh, iya. Orang teman jaga saya di situ. Di situ saya duduk, saya jalan di situ. Iya. Nah, di sini lantasan ada dia berdua berhenti di situ tuh. Jalan lagi dia kemari. Nih, segampar di sini nih. Kakinya di sini nih. Mentalnya. Mentalnya di sini Pak ya? Iya nih. Nih, entar. Tapi di sini emang benar sering terjadi kecelakaan Pak ya? Ya udah lama baru ini sih. Udah lama baru ini? Iya, dia datangnya kan dari sini. Dari sini? Iya, bukan dari sono. Oh. Nih, di sini aja nih. Nih. Sini. Iya. Ini Ini bekasnya? iya bekasnya. Ono palanya di sono. Waduh, oh palanya di sana bisa Iya. gitu? Palanya ya ono, badannya sini. Oh. Gitu, mujur sono. Jadi jangankan di rel, di jalan tol, di jalan raya, bahkan di gang sendiri pun ada. Tapi mungkin kalau di gang isinya cuma 2, 3 anak-anak kecil gitu. Kalau di rel sudah pasti karena banyak sekali korban-korban kecelakaan, tabrakan maut. Misalnya orang lupa pada saat melintasi rel. Terus ada juga memang hantu yang sering mengganggu dan bikin kita nggak bisa ngedenger suara kereta gitu. Jadi kereta segitu besar nggak kedengeran gitu. Jadi kuntilanak, pocong dan lain-lain sudah pasti banyak gitu. Tapi sebetulnya kalau yang sering saya lihat di perlintasan kereta api itu, yang paling banyak itu adalah hantu laki-laki yang memang dia tidak memiliki telinga gitu. Dan saya yakin dia yang suka mengacaukan mengacaukan pendengaran orang-orang yang lagi banyak pikiran. Akhirnya gampang sekali gitu terkena pengaruh dari hantu ini. Kisah tentang setan budek ikut menghiasi peristiwa maut yang menimpa kakak kandung Boyen. Lalu bagaimana dengan rel kereta Bintaro yang pernah menjadi tempat kecelakaan besar tahun 87? Seperti apa suasana kawasan itu setelah 34 tahun berlalu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sepotong jalur kereta api di ruas Bintaro pernah memberi kisah pilu di masa lalu. Peristiwa di tahun 1987 saat 2 kereta adu kepala sehingga memakan korban jiwa yang sangat banyak. Dan setelah 34 tahun berlalu dari peristiwa maut itu, suasana di tempat kejadian masih terasa diselimuti hawa metafisika. Apalagi saat tim ganjil misteri menyusurinya menjelang tengah malam. Saya udah berada di rel kereta Bintaro, tempat kalau bagi yang tahu itu tragedi kecelakaan tabrakan kereta ya yang tahun 1987 pemirsa. Nah, bisa dilihat ini relnya. Saya udah berada tepat banget di samping rel ini. Bisa dilihat pemirsa, sekarang ada kereta nih lewat. Mendadak kalau rel ini tuh masih aktif ya. Tapi daerah sininya sih emang masih agak kebon sih pemirsa nih. Tuh, bisa dilihat.
papan peringatannya sendiri tuh udah sampai karhatan, menandakan kalau usianya tuh udah tua gitu pemirsa. Ada pemandangan kontras di sekitar rel kereta tempat peristiwa maut 34 tahun itu terjadi. Satu sisi adalah keramaian dari sebuah pemukiman, sementara di sisi lain kebun kosong yang seperti dipenuhi energi mistik. Saat tim ganjil misteri mendekat ke kawasan itu, terasa betul hawa mistis yang membuat merinding. Oke, saya akan coba hati-hati ya menelusuri pinggiran rel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener sampingnya tuh kontras banget pemirsa. Di sini pemukiman penduduk, tapi samping sininya tuh udah kayak kebun. Di sini juga ada peringatan. Walaupun udah ada larangan, tapi masih saya lihat sih masih ada sampah yang berserakan ya pemirsa ya. Sini entah kenapa ya, di pohon pisang ini saya kayak ngerasa ada yang ngawasin gitu pemirsa. Auranya sih, hawa yang saya rasain sekarang sih agak sedikit panas. Berada tepat di tempat kepala kereta saling beradu, masih ada suasana yang tak biasa. Gelap bukan hanya membuat merinding, tapi sekaligus menyembunyikan misteri yang tak tersentuh. Tabrakan maut yang kemudian dikenal sebagai tragedi Bintaro seperti belum bisa dilupakan. Sisa dari kejadian tragis ini juga masih bisa dirasakan lewat energi batin yang sangat kuat. Nah, saya juga dengar kabar katanya nih lokasi yang saya deketin nih sekarang ini tempat kejadian kepala kereta saling beradunya di sini tuh pemirsa. Bisa dilihat. Misi Pangpang. Nah, tuh pemirsa. Yang saya dengar juga bahwa konon dulu tuh ini merupakan tempat pembuangan dari mayat korban-korban kecelakaan ya pemirsa ya. Ya, jadi beginilah kondisi tempat yang katanya merupakan TKP tertabraknya kepalanya, bagian kepala keretanya tuh. Kondisinya sih sekarang kayak gini nih ya. Kecelakaan maut di perlintasan kereta bisa terjadi kapan saja. Ada yang murni kecelakaan, tapi tidak jarang terjadi karena campur tangan dedemit yang tak terlihat. Cerita tentang setan budek hanya salah satu yang sering terdengar, meski sesungguhnya banyak lelembut yang bisa menyebabkan celaka. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.